Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Engkau yang Tuhan sedia menuntun setiap kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur Bapa, terutama mereka yang datang beribadah Tuhan petang ni. Tuhan, Engkau mendengar seruan mereka Bapa, pergumulan mereka Bapa, permintaan mereka Bapa, permohonan mereka Bapa, Engkau mendengar. Dan Tuhan Kau terus kerjakan di dalam hidup mereka Bapa. Kami tahu bahawa Engkau mengizinkan semua terjadi dalam hidup kami Bapa, supaya Bapa, supaya setiap kami dikuatkan, supaya Engkau terus membangun karakter kami Tuhan, lebih berkenan di mata Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Thank you Lord. Kami bersyukur Bapa. Engkau Tuhan yang baik. Engkau memampukan setiap kami untuk menanggung, sabar, tekun mencari Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang percaya katakan, amin, amin. Shalom, selamat petang semua. Ya, welcome to church. Ya, dan kita tahu bahawa semalam kita merayakan satu hari yang sangat istimewa, yaitu Malaysia Day. Ya, Malaysia Day ialah satu hari yang sangat istimewa. Ya, 16 September tahun 1963, di mana Malaysia dibentuk dari gabungan apa sebenarnya? Anda tahu? Dari gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, iaitu Malaya, ya, dan Sabah Sarawak, Borneo, dan sebenarnya ada lagi satu negara, iaitu Singapura. Ya, walaupun Singapura dikeluarkan pada tahun 1965, tapi Tuhan berdaulat, ya. Dan kita lihat hari ini mengapa kita bisa hidup di Malaysia. Mungkin bukan terlalu baik keadaannya,
tapi Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap berjaga. Dan Malaysia bisa terjadi kerana apa? Kerana perjuangan antara setiap suku, setiap kaum yang di Malaysia. Dan kerana our forefathers ya, mereka dari nenek moyang kita, mereka berjuang, dan kita mempunyai Malaysia pada seperti hari ini. Dan juga pada hari ini juga ya, dari September 15 sampai 17 ialah satu perayaan yang special untuk bangsa Israel, iaitu Rosh Hashanah ya. Itu terjadi untuk 2 hari, dari senja 15 tanggal September sampai hari ini ya, malam hari ini. Next. So di sana mereka merayakan satu tahun baru ya. Rosh Hashanah artinya kepala tahun ataupun awal tahun ya untuk bangsa Yahudi ya. So itu ya satu hari yang sangat special. Dan mungkin orang ingat bahawa itu satu tanggal yang kebetulan ya, Malaysia Day, Rosh Hashanah. Ya, Rosh Hashanah terjadi. Tapi saya percaya bahawa juga bahawa tahun ini ada satu permulaan untuk pemulihan bangsa kita. Memang Tuhan sudah memulihkan sesuatu ya waktu tahun lalu ya. Tapi kita tahu bahawa Tuhan akan mengerjakan ya. Tuhan juga akan selesaikan rencana Dia. Tapi Tuhan perlu apa? Doa setiap umat Dia ya. Setiap umat CST ya. Di sini juga saya berharap anda bisa berdoa untuk Malaysia ya. So dan mari kita berdoa untuk Malaysia ya sekarang. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau membawa kami di Malaysia Tuhan. Setiap suku, setiap bangsa, setiap kaum yang di Malaysia, bahkan mereka yang dikirim Engkau ke Malaysia Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur bisa duduk di Malaysia Tuhan. Dan Tuhan, Engkau terus menjamah setiap pemimpin di Malaysia, ketua di Malaysia, sama ada yang di Petua Agong, Sultan-Sultan, Perdana Menteri, Menteri Besar, Premier dan sebagainya Tuhan, mereka yang Engkau tetapkan untuk bangsa ini pada waktu ini Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah hidup mereka. Biar ada roh takut Tuhan di dalam hidup mereka Bapa. Biar mereka bisa melihat sesuatu yang besar di mana Engkau akan kerjakan, di mana setiap suku, setiap bangsa, setiap kaum akan disatukan Bapa, disatukan. Dan waktu kita mempunyai unity Tuhan, firman menyatakan di Mazmur 133, Engkau akan memerintahkan berkat atas bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera, shalom, berkat ekonomi dan sebagainya Tuhan. Dan kami akan terus biar bangsa yang di Malaysia, biar setiap rakyat di Malaysia, bahkan mereka yang duduk di Malaysia Bapa, mereka bisa menikmati kebaikan Engkau, kesetiaan Engkau, di mana Engkau akan menjaga bangsa ini Tuhan dari semua yang tidak baik. Ya Tuhan, kami tahu, kami serahkan Malaysia, kami tahu kami sangat tidak bisa melakukan apa-apa pun Tuhan. Tapi kami tahu bahawa kami mempunyai Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang maha besar. Engkau Elohim, Engkau El Shaddai Tuhan. Engkau yang bisa melakukan jauh daripada apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Kami bersyukur Bapa, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Malaysia berlimpah-limpah. Berkati berlimpah-limpah. Bahkan mereka memimpin di bangsa ni, sama ada Agung Sultan, sama ada Menteri Besar, Premier, Perdana Menteri dan sebagainya Tuhan. Setiap yang sudah Kau tetapkan, jaga mereka, biar mereka terus mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, Roh yang benar. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan amin. Amin. Okey, so masih ada berapa bulan sebelum kita masuk kepada tahun yang baru, iaitu tahun 2024. Berapa bulan lagi? Ada orang yang look forward ya, wah, tahun yang baru ya, ada sesuatu ya. Ada yang orang yang muram ya. Ayo lagi 1 tahun ya, mengapa masih begitu ya? Tapi ingat bahawa Tuhan mempunyai rencana. Mari kita banyak berdoa waktu kita akan
masuk kepada tahun yang baru, ya, hanya berapa bulan saja sebenarnya, ya. Mari kita meninjau hubungan kita dengan Tuhan, ya. Bagaimana, apakah kita maju dalam rohani kita atau kita mundur? Ya, sangat penting di mana kita memeriksa hidup kita, ya. Kita maju atau kita mundur di depan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu, membangkitkan rohani anda, ya. Dan saya percaya waktu anda rindu kepada Tuhan, Tuhan akan membalikkan keadaan, ya. Tuhan akan membangkitkan iman engkau, ya. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia dalam hidup anda, ya. So tahun ini tema kita, ya, kasih karunia Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan penuh kasih karunia. Percayalah, bukan kita layak, ingat, kita sebagai anak Tuhan bukan kita layak, tapi kita bisa minta. Dan anda akan bisa menerima dengan sesungguhnya, dengan maksimum waktu anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. So itulah kebaikan Tuhan kita. So di sini hari ini saya dah share satu topik, yaitu tentang apakah anda Kristian yang aktif, ya, Kristian yang aktif atau pasif, ya. So kita sangat tahu, next, ya, terus maju, ya. Okey, sebelum, okey. So sebenarnya persahabatan dengan dunia ini hanya membawa kepada apa? Kehancuran, kebinasaan. Bahkan mereka yang tidak menjaga hidup mereka akan masuk ke neraka. Bisa masuk ke neraka, ya. So mari kita memilih dengan benar, ya. Tak ada dalam slide. Kita harus memilih, apakah kita memilih dunia ini atau Kristus. Apakah kita bisa berfikir panjang tentang masa depan kita, keselamatan kita. Bukan setakat keselamatan, tapi kita bisa mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. For His glory. Anda diselamatkan bukan supaya anda kelimpahan, membiayai rumah tangga, beranak cucu banyak dan sebagainya. Bukan. Walaupun itu sebahagian saja. Tapi kita diselamatkan untuk mengembangkan kerajaan Allah, di mana lebih orang bertemu dengan Tuhan, melewati hidup kita dan sebagainya, ya. So waktu kita memilih dunia, berarti di mana kita tidak memilih Tuhan sebenarnya. Kita tidak menghormati Tuhan, ya. Bahwa anda menganggap bahwa Tuhan tidak penting. So seorang yang memilih dunia ni, semua yang di dunia ni memang enak, it's very fun, it's very nice. Tapi apakah itu kerinduan Tuhan? Itu sangat penting. Kau ingat bahwa bagaimana Tuhan waktu dia diutus ke dunia ni, bagaimana Tuhan hidup untuk kita. Tuhan harus melewati, ya, semua gosip, semua penderitaan, semua penganiayaan dan sebagainya. Bahkan ya, dan semua yang tidak baik. Dia harus berkorban untuk setiap kita. So mari kita bisa tangkap apa yang penting di mata Tuhan. So di perjanjian lama kita bisa lihat di dalam ke-10 firman Tuhan, ya, the Ten Commandments. Tuhan katakan kita perlu fokus kepada jangan ada padamu Allah-Allah di depan kamu. Jangan buat bagimu patung yang merupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Kerana apa? Allah kita ya Allah cemburu, membalas kesalahan bapa kepada anak dan sebagainya. Saya percaya anda sudah pernah membaca. Kalau anda belum pernah membaca, baca dalam teliti. Ada berkat. Tapi Allah juga Allah cemburu kalau anda menyembah semua yang selain daripada Tuhan. Next, di perjanjian baru, ya, Matius 22 ayat 37. Mari kita baca bersama. 2-3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama, yang pertama. Tuhan mau anda memberi hati. Secara sederhana, Tuhan mau engkau sungguh-sungguh. Dia harus menjadi prioritas dalam hidup kamu. Ya, so itu firman Tuhan sebenarnya. So tapi di dalam hidup ni, mau tak mau kita juga berjumpa dengan apa? Kristian, ya, di mana mereka kurang memberi perhatian kepada Tuhan juga, ya.
So di sini topik saya ialah apakah anda Kristian yang aktif atau pasif, ya? So itu sangat menentukan sebenarnya cara anda respon kepada Tuhan. Itu sebenarnya menentukan, bahkan itu adalah faktor penentuan untuk hidup kita, ya. Kita aktif mencari Tuhan atau kita pasif. Kita menunggu sesuatu terjadi, wah, masih enak, masih ada wang, masih ada rumah, masih keluarga, masih aman. Apakah anda mencari Tuhan? Jujur, kalau bank account anda ada 100 ribu, ya, ringgit lah, tak payah US dollar. Apakah anda mencari Tuhan? So sebenarnya kita harus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, ya. Supaya apa? Supaya anda tetap menjadi pemenang, overcomer. Supaya anda hidup berkembang di bumi. Sebenarnya anda bisa menang. Tuhan sudah memberi kuasa, ya, dan otoritas sudah setiap kita sebenarnya. Dan mari kita tahu bahwa selalu ada janjinya. Selalu ada janji Tuhan waktu kita taat, ya. Kita tunduk kepada Yesus Kristus dan juga kepada firman-Nya. Selalu ada janjinya. Kalau anda membaca, ya, Ulangan 28, banyak janji. Itu ada kondisi di mana kita harus turuti kalau kita mau menerima berkat itu, ya. Ada kondisinya, ya. Mari, itu sebab sangat penting di mana kita belajar untuk setia kepada Tuhan, ya. So di sini, ya, Kristian yang aktif atau pasif berkaitan sebenarnya dengan pilihan hidup kita, ya. Cara anda hidup, prioritas hidup anda. Pilihan anda akan menentukan konsekuensinya, baik atau buruk. So pilihan kita belumlah. Pilihan anda akan menentukan konsekuensinya. So bisa anda tanya jiran, bagi tahu jiran kamu dengan senyum, ya. Pilihanmu, apakah pilihan ke anda? Apakah anda pilih untuk aktif atau pasif, ya? Tanya jiranmu, apakah kamu mau pilih untuk aktif kepada Tuhan atau mau pasif kepada Tuhan? Ya. Kalau kita mau berkat, kita mau perlindungan dari Tuhan, kita mau Tuhan tuntun hidup kita, kita bisa pilih Tuhan dengan, ya. Okay, so are you active or passive Christian? Ya, apakah anda Christian aktif atau pasif? Next, aktif. Ya, ini apa maksud? Yang berpacaran kata, wah, no, wah. Ada orang kata, ini jual mahal lah, ini perempuan. Ataupun belum sungguh-sungguh, mungkin perempuan kata, dia belum sungguh-sungguh dengan saya lah. Okay, next. Biasanya, ya, rejectionnya itu biasa sebenarnya dalam hidup ni, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bersosial untuk sesama, ya. Ini biasa sebenarnya. Kita bisa ditolak, ya. So biasanya orang ciri-ciri Kristian yang pasif ialah apa? Mereka takut ditolak. Karena terlalu banyak tolakan, ya, terlalu banyak rejection, ya. Dia tidak berani lagi. So itu sangat mempengaruhi sebenarnya hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa menerima berkat, bahkan keselamatan yang dari Tuhan, ya. So ada kala kita takut ditolak oleh teman, ya. Selalu kita bertanya, apa yang dilakukan oleh orang yang terdekat sebelum kita melihat apakah kita mau membuat pilihan. What my best friend doing? Apa yang akan dia fikir waktu saya memilih datang beribadah, contohnya. Ya, kalau saya pergi melayani Tuhan, contohnya, selalu orang akan tanya, what will people think about me? What will people think about me? Ya, so dan ini sangat natural, sangat biasa sebenarnya dilewati oleh bukan setakat hidup anda, tapi untuk setiap kita, setiap yang masih hidup pasti pernah ditolak dan ada rejection, ya. So di sini saya mau mendorong bahawa itulah
sangat penting di mana pergaulan kita, ya. So di Amsal 15:33 menyatakan, jangan kamu sesat. Artinya jangan tertipu. Itu kebenaran, ya. Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik. Maksud apa? Kalau Anda sudah biasa melayani Tuhan, Anda bergaul dengan mereka yang tidak melayani Tuhan. Mereka kata, untuk apa saya pergi beribadah? Bahkan kalau Anda tinggal di tempat yang jauh, ya. Wah, kamu pergi ke beribadah harus bayar Grab berapa, ya? Mungkin 30-40. Worth it or not? Kalau kita menghitung, ya. Kalau saya sendiri, kalau dulu saya juga akan menghitung. Wah, harus bayar itu. Worth it or not? Kan 30-40 ringgit saya boleh apa? Beli baju. Beli apa? Makanan sedap-sedap dan sebagainya. Memang betul, ya, kenyataan itu kenyataan. Tapi siapa yang kita bergaul itu sebab sangat menentukan. Bahkan saya juga mendengar, ya, kalau Anda bergaul dengan orang yang sukses, engkau juga akan menjadi successful, ya, sukses dalam banyak bahagian. Mungkin mereka belum kenal Tuhan, tapi Anda bergaul dengan orang yang cerdas. Mereka akan cerdas. Engkau bergaul dengan mereka yang malas, Anda juga akan malas. Anda mungkin mau tidur. Itu biasa sebenarnya. So itu sebab Anda bergaul dengan mereka yang apa, ya, yang suka menceritakan negatif. Itu akan mempengaruhi kita, ya, orang yang bergosip dan sebagainya. So hari ini, petang ni saya mau sharing sedikit. Saya harap Anda tidak senang tersinggung, ya, karena itu satu kebenaran. Pergaulan Anda, who's your best friend, sangat menentukan hidup Anda. Who's your best friend? Itu akan mempengaruhi dalam apakah Anda hidup dalam kelimpahan, apakah mempunyai teman yang akan membangun hidup Anda. Siapa mau mempunyai teman yang mau membangun Anda? Siapa mau? Saya juga mau. Siapa suka teman yang menjatuhkan Anda? Tak ada orang. Tapi kenyataannya lah, waktu Anda bersosial dengan selalu bersosial dengan mereka yang tidak rohani, menjauh dari Tuhan, tidak mau melayani Tuhan dan sebagainya. Di sini saya mau kata kepada Anda, saya bukan di sini untuk menghakimi, tapi saya mau share kebenaran. Kerana itu sangat mempengaruhi setiap jemaat-jemaat CST. Untuk jemaat yang di luar, ya, bukan jemaat CST, saya tak terlalu apa. Tapi untuk Anda, khas Anda, mari kita bijak bersosial. Ya, next. Excuses. Alasannya, excuses. Mungkin ada orang, wah panas, ya, hati panas. Next. How to make good excuses. Ada banyak. Kalau kita klik dalam YouTube, ya, atau Google, ya. How to make excuses to look nice. To look nice di depan bos, to look nice di depan pelayanan, to look nice di mana-mana lah, di depan kawan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya, kalau kita sadar, ya, alasan itu sangat mempengaruhi hidup. Ya, next. Biasa orang pasif, akan selalu apa? Memberi banyak alasan. Ya, memberi alasan, ya. Dan mereka tidak sedia untuk bertanggung jawab. They are not willing to take the responsibility, personal responsibility dalam hidup mereka. Ya, contohnya mereka tidak bisa, ya, beribadah, pelayanan, persekutuan doa dan sebagainya. So di sini saya mau katakan bahawa satu bahagian di mana ada kala alasan itu memang sesuatu yang nyata, di mana kita perlu perangi. Memang it's impossible kalau kita tidak doa, kalau kita tidak perangi, kalau kita tidak melangkah dalam iman, itu tak akan terjadi. Ya, nanti saya akan share satu kesaksian. Dalam hidup ini kita perlu berjuang sebenarnya.
alasan sebaik-baiknya. 1 kali okeylah, 2 kali okeylah, 3 kali mungkin Anda harus memikirkan, what do you want in your life? Karena alasan tidak akan membawa solusi dalam hidup Anda. Sebaik-baiknya, walaupun itu satu kenyataan. Contohnya kita tak bisa, jangan tersinggung ya, ada kala kita kata, pastor ada OT ya, tak bisa lah, tak bisa melayani, beribadah dan sebagainya. Bukan tujuan saya menghakimi ya, saya hanya mau share kepada Anda bahwa mari kita pikirkan sebenarnya kami lewati ya, bisa diperangi, bahkan Anda bisa menang. Tapi persoalannya ialah apakah Anda mau? Itu saja sebenarnya dalam hidup ini. Bisa diperjuangkan. Banyak hal bisa diperjuangkan. Memang ada sisi di mana Tuhan menetapkan. Tapi banyak hal di mana kita bisa berjuang. Berjuang cukup. Ada kala kita berjuang 30 hari, tidak melihat hasil, give up, putus asa. Ataupun kita berjuang 6 bulan tidak melihat hasil. Oh, tak bolehlah pastor. Ya, itu untuk kamu pastor hebat. Saya tak bisa. Tapi sebenarnya kalau kita tahu Roh Kudus di dalam siapa? Di dalam setiap kita. Roh Kudus, apakah Roh Kudus di hidup pastor lebih besar? Tak. Sama. Kuasa Roh Kudus sama sebenarnya. Tapi apakah kita mau? Ya. Karena apa? Waktu kita memberi alasan, contohnya, tanpa kita memberi waktu kepada Tuhan, ya, kita tak akan bisa mengenal Tuhan. Kita mau lebih mengenal Tuhan, Anda perlu memberi waktu. Anda perlu memberi waktu. Bahkan ibadah contohnya seperti hari Minggu tidak cukup sebenarnya. Bahkan Anda, walaupun Anda setia pergi ke connect group, tidak cukup. Anda setia pergi persekutuan Tuhan, tidak cukup, saya mau kata. Anda harus terus membangun. Anda perlu membangun hidup Anda. Ya, dengan sungguh-sungguh, terus menerus sebenarnya. Terus menerus, ya. Ya, itu sangat penting. Nah, contohnya tentang datang beribadah saja. Mungkin ada orang ada pergumulan. Secara manusiawi kita paham ya, pergumulan apa-apa ya. Ada kala kurang sehat dan sebagainya. Tapi kalau gereja bagi satu cabaran, siapa yang datang beribadah akan menerima tak banyaklah RM5,000. Apakah setiap akan datang? Nggak usah di-call. Wah, sudah dengar kabar angin, terus datang. Wih, pastor, bagi saya. Transfer lah, pastor, transfer. Saya sudah sampai, oke, pastor. Siap. Ada kata kita kata kepada pastor, siap pastor, saya datang. Saya pasti datang. Kerana ada 5,000. Tapi kalau tak ada ini, apa ya, benefit ya, kita akan pikirkan, ya, kalau ya memang kurang sehat sedikit lah, bukan demam sangat besar, sakit sedikit, pastor saya kurang sehat. Tapi, anakku, kalau kamu datang saya bagi RM5,000, maka, oh pastor siap. So dari itu saya bukan menghakimi, tapi saya mau kata sebagai dengan kasih Kristus lah. Manusia begitu. Manusia kalau kita belum betul-betul jatuh cinta dengan Tuhan, kita akan cincai, kita tidak memperhatikan. Ya, kita tidak memperhatikan. Next. You can have result or excuses, but not both. Artinya Anda bisa mendapat hasil atau alasan saja. Anda tidak bisa mendapat keduanya. Ini kenyataan hidup ya, kan? Karena setiap itu hidup kita terutama dalam Kristus ya. Waktu Anda terima Tuhan Yesus, Anda lahir baru.
Anda sudah menjadi target iblis. Karena iblis tidak mau Anda diselamatkan. Bahkan bukan setakat diselamatkan, iblis tidak mau Anda menerima upah yang dari Tuhan. Tapi Anda harus buat pilihan. Kami juga harus buat pilihan. Tuntutan Tuhan atas setiap pemimpin dan hamba Tuhan lebih berat sebenarnya daripada Anda sebenarnya. Kalau Anda sadar. So mari kita memahami, kita kerjakan, kita perjuangkan dengan doa, dengan puasa, dengan membaca firman. Kalau kita memang serius kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan terus menerus, membaca firman, berdoa, bahkan berpuasa, itu wajib sebenarnya. Karena itu dalam firman Tuhan. Kalau kita mau terobosan, it's how badly you want breakthrough. How badly. Jangan lihat orang lain, jangan berbanding dengan orang lain, berkembang orang lain, berkat orang lain. It's how badly you want Jesus. God can give you. If you're serious with God, He will serious with you. Ya? Next. Apa itu? Seperti kipas ya. Wah, panas ya. Tadi 5,000 tak panas. Pastor, ya ada satu ketika ya kan. Berapa minggu kita tak ada AC ya. Pastor tak panas, ada ini. Orang biasa, orang pasif, dia fokus bukan kepada Tuhan, dia fokus kepada berkat, ya, keuangan dan sebagainya. Sebenarnya mencari nafkah, mencari uang tidak salah sebenarnya. Tapi waktu Anda mencinta uang, itu yang akan menjeratkan kita, ya. Ya, so itulah sangat penting ya. Ya. Bahkan kalau kita ada orang yang bisa menghafalkan firman ya. Okey, di Keluaran 20 ayat 8 di mana katakan, ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat mereka kata, Pastor, 6 hari saya kerja dengan kuat-kuat tanpa bahkan 12 jam OT dan sebagainya. Hari Sabat saya harus cuti, Pastor. Saya harus cuti. Kalau tidak, saya tak ada cuti. Tapi apa artinya hari Sabat sebenarnya? Hari Sabat ya hari supaya kita mencari Tuhan. Hari Sabat ialah di mana kita memberi waktu kepada Tuhan, waktu di mana kita menghormati kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sama kata ya, satu bahagian waktu kita datang beribadah atau kita pergi persekutuan doa, biasa kita akan disegarkan. We are strengthened. Kita menerima sesuatu, kita mendengar kebenaran. Yang ada kala memang menjadi hati kita panas, tapi kita dikuatkan. Kita dikuatkan. Waktu kita waktu kita memprioritas kepada Tuhan, Tuhan biasa akan menguatkan kita. Bahkan Tuhan akan bicara kepada anda. Tuhan akan menuntun hidup anda. Karena di dunia selalu berbicara tentang钱ya, keuangan ya, bahasa Chinese ya. Dunia itu selalu berbicara tentang keuangan. Next. So, kepentingan keuangan. Memang uang itu penting di dunia. Waktu kita masih hidup di dunia ini, memang kita perlu uang. So, itu sangat penting. Tapi jangan menjadikan itu prioritas hidup kita. Mencari berkat. So, di 1 Timotius pasal 6-7 menyatakan. Okey, mungkin kita baca bersama. 2-3. Sebab kita tidak membawa tu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa pun keluar. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Sebenarnya Tuhan tak pernah janji bahawa anda setiap orang akan sangat-sangat kelimpahan, kaya raya dan sebagainya. Tapi Tuhan menyatakan bahawa Tuhan akan mencukupkan. Memang Tuhan juga mengikut rencana Tuhan. Dia akan memberkati sebahagian di mana mereka diberkati dan berlimpah-limpah. Tapi bukan untuk keuntungan mereka, bukan untuk kepentingan mereka sebenarnya. Oleh itu, saya mau share kepada anda. Waktu anda diberkati berlimpah-limpah, maka ingat, it's not for you,
It's not for you. Ingat, it's not for you. It's for God. Anda harus tanya, Tuhan, di mana Engkau mau saya salurkan? Di mana? Kalau Anda peduli ya, kalau Anda peduli tentang upah nanti, upah ada di surga. Mari jemaat CSC menjadi orang yang bijak. Karena waktu Anda menabur, Anda pasti menuai. Dan pasti ada sebenarnya, waktu kita taat kepada Tuhan, waktu kita setia kepada kebenaran firman, ada janji-janji di sebaliknya. Ada janji di sebaliknya. Ya, next. So, di ayat 9 menyatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ya, ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena itu akan merosakkan kita waktu kita mengejar uang. Okey, mengapa sering orang mengejar uang senang berdosa? Waktu kita mengejar uang berarti bahawa kita tidak percaya kepada Tuhan. Itu bukan isu, bukan hal di mana wang tidak penting. Itu isu di mana kita tidak percaya kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dan di dunia ini bahkan umat-umat Tuhan, mereka rela, they are ready to cheat, untuk berbohong, untuk apa? Memanipulasi, supaya apa? Mendapat berkat itu. Karena itulah sebab Tuhan menyatakan jangan Anda mengejar berkat, ya. Mengapa mereka bisa berpikiran jahat? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya bahawa Tuhan bisa mengerjakan sesuatu. Tidak percaya bahawa Tuhan bisa membuka jalan. Semua itu, waktu kita tidak menjaga hidup kita, kita terus berdosa. Satu kali kita tahu Tuhan panjang sabar. Apa arti panjang sabar? Di mana Tuhan sangat sabar. God is very patient with you. Tapi tidak berarti bahawa Dia akan selalu sabar selama-lamanya. Panjang sabar itu, Dia akan sangat sabar, ya. Tapi ada satu titik di mana Tuhan akan kata, kalau Anda terus berdegil, okeylah, Anda bisa ikut iblis. So mari kita menjaga, ya. So di ayat 10, saya percaya Anda sudah hafalkan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta wang. Sebab oleh memburu wang, berapa orang menyimpang dari iman. Ya, menyiksa diri dalam berbagai duka. So next, ayat 11 menyatakan. So mari kita baca 2-3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Next. Bertandinglah dan pertandingan iman yang benar, dan rebulah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau diikrar yang benar di banyak saksi. So mari kita sadar, ya. Ayat 11 katakan, jauh semua yang bukan Tuhan, ya. Kerjalah apa? Keadilan, justice, ibadah, kesetiaan. Sangat penting. Bagaimana Anda bisa belajar menjadi setia? Kalau kita melihat standar dunia, kesetiaan itu ada apa? Ada syarat. Bisa ada syarat. Tapi Tuhan mau kita apa? Mengerjakan kasih agape, kesetiaan. Bagaimana Anda bisa mengerjakan, belajar tentang kesetiaan yang sesungguhnya, yang sejati? Kalau bukan waktu Anda beribadah, di mana Anda akan baca? Apakah Anda akan belajar tentang kesetiaan di pub, di dunia, di luar? Motivasi, seminar motivasi? Nggak akan. So mari kita belajar untuk fokus, ya. Itu sangat penting. Kasih, kesabaran dan sebagainya. Ayat 12 mengingatkan setiap kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Maka setiap kita sedang berjuang, pastikan Anda berjuang sampai akhir, di mana Anda diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, Anda, untuk itulah engkau dipanggil. Setiap kita ada panggilan Tuhan, mari kita sadar ya. Mari kita, waktu kita sungguh-sungguh Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, waktu semasa Anda memberi waktu kepada Tuhan, saya sangat percaya Tuhan akan menuntun Anda step by step. Pasti menuntun Anda. Bahkan hati Tuhan ya untuk memberkati, mencukupkan, bahkan dalam kelimpahan. Tapi untuk sebahagian kita mungkin Tuhan lihat, you are not ready. Kan tadi saya memberi beberapa contoh. Ada kala orang kalau sudah mempunyai 100,000 dalam bank account, nggak akan datang. Dan akhirnya apa? Di neraka yang panas. Tuhan tak mau. Tapi ada di antara kita di mana Tuhan bisa ingat, you are ready. Mungkin 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kan I can trust you. I can trust you, then God will bless you. Karena Tuhan tahu hati Anda. Siapa tahu hati kita? Bahkan kami hamba Tuhan nggak akan bisa memahami setiap hati Anda. Tapi Roh Kudus tahu apa yang terbaik. Apa yang terbaik di dalam hidup Anda. Ya. Ya. So di sini saya juga mau share satu bagian ya, di mana saya harap Anda bisa tangkap. Itu sangat penting ya. Tidaklah masuk akal secara ekonomi jika kita pelit. Bahasa Malaysia kata kedekut ya. Kita pelit kepada Tuhan. Ya. It doesn't make any economic sense. Kami lewati. It doesn't make any kedekut dengan Tuhan. Kita bisa dijadikan bocor banyak. Tetapi sangat penting ya. Kan ada kala kita bisa sangat pelit atau kedekut kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan. Tapi jika berurusan dengan apa? Kesenangan pribadi. Maksud kita cuti-cuti, kita HP kita 1,000, 2,000, no problem. Tapi waktu kita memberi kepada Tuhan, wah sangat berat. Di sini saya mau menyatakan bahawa kita setiap kita dalam perjalanan iman. Dan saya mendorong Anda belajar. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk berkorban, menanggung dosa Anda di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya Anda diberi ya keselamatan. Supaya Anda bisa sehat. Supaya Anda dengan kuasa darah Yesus engkau bisa menang. Dan sebagainya. Ya, itu sangat penting. Mari kita perhatikan bahagian itu. Next. Dan saya mau kata ada kala mungkin dari latar belakang yang berbeda ya. Ada kala dari sahabat-sahabat dan sebagainya. Mungkin dulu di gereja lokal Anda diajar dengan doktrin yang berbeda. Tapi saya mau katakan nanti saya akan menunjukkan bahawa persepuluhan masih relevan sampai hari ini. Imamat 27:30 menyatakan, demikianlah segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buahan, dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Persembahan kudus bagi Tuhan. So, persepuluhan sebenarnya adalah milik Tuhan, ya. Dikhususkan sebenarnya untuk Tuhan. Di Malaki pasal 3 ayat 7 menyatakan, ini waktu ya di mana bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat degil. Mereka ada kata, apa yang saya rompak dari kamu Tuhan? Apa yang saya menipu dari Tuhan? Mari kita lihat firman. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharakannya. Kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. So sangat penting di mana mari kita lihat Tuhan selalu mau kita kembali kepadanya, kembali bertobat. Ya, kembali kepadaku. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kamu harus kembali. Inilah bangsa Israel yang sangat degil ya. Mereka tanya, bagaimana harus kami kembali kepadamu? Tapi sebenarnya mereka sangat tahu firman.
mereka dibagi firman. Ya. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu kata, yaitu bangsa Israel, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Wah, ini orang yang suka pusing, ya. Tapi Tuhan menyatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Persembahan khusus di sini berbicara tentang offering, ya. Ya, persembahan kasih kepada Tuhan, ya. Ayat 9. Di sini Tuhan katakan, kamu telah kena kutuk, ya. Ya, engkau telah kena kutuk, ya. Tuhan berbicara kepada bangsa itu yang sudah menipu dia. Tetapi kamu masih menipu aku, ya. Karena mereka memberontak. Ya. Kalau kita memberontak kepada Tuhan, siapa yang menang sebenarnya? Kita menang? Ada Tuhan menang. Sangat jelaslah siapa menang. Tuhan Yesus pasti menang. Dia pencipta kita. Dia tahu segala-galanya dalam hidup kita. Ya, ya, kamu, ya, tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu seluruh bangsa, ya. Itu mereka sudah sangat jauh dari Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Ayat 10, firman menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan, ya, persembahan persepuluhan, persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. So Tuhan mau mencabar mereka, ya, karena mereka sudah tidak mau taat kepada Dia, ya. Tuhan mencabar mereka. Apa yang paling penting dalam hidup mereka, ya? Karena percayalah bahwa waktu Tuhan tetapkan untuk memberkati, tak ada orang yang bisa katakan tidak. Menghalang, maksudnya menghalang. Waktu Tuhan memberkati, Dia akan memberkati. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, kita bisa mencoba banyak cara duniawi dan sebagainya. Termasuk hidup saya juga. Kita coba ini. Ayah, lebih rugi. Karena kalau kita tidak belajar dari pengalaman hidup kita, kita akan sering mengalami kekalahan demi kekalahan. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, apakah kamu tidak percaya bahwa kamu lebih penting, ya, daripada binatang di bumi ini, tanaman di bumi ini? Tuhan tetap Tuhan, ya. Ayat 11, Tuhan katakan, waktu kita memberi, Tuhan kata, aku akan menghadir bagimu belarang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanam. So di sini, ya, saya mau share kepada anda bahwa perlindungan itu, perlindungan Tuhan lebih baik. Perlindungan Tuhan lebih baik daripada apa-apapun. Waktu saya terima Tuhan Yesus tentang persepuluhan, bahkan bukan sampai persembahan saja, ya, nggak terlalu serius sebenarnya. Tapi Tuhan mengizinkan bocor demi bocor demi bocor. Kita bisa hemat. That's why tadi saya katakan satu pepatah, ya, it doesn't make economic sense to be stingy with God. It doesn't make. Milih Tuhan, biar kita dengan rela, dengan sukacita memberi kepada Tuhan, ya. Seterusnya, dan supaya apa? Jangan pohon anggur di padangmu tidak berbuah. Siapa yang kita bisa menanam, kita bisa menyiram, bahkan kita bisa memberi banyak baja, ya, hasil kepada tanaman itu. Tapi siapa yang menjadikan itu berhasil? Tuhan. Waktu anda tanam, ya, buat durian atau mangga, ya, kamu tanam, kamu siram, kamu letak banyak baja, pastikah bahwa tanaman itu pasti berbuah banyak? Apakah anda pasti? Kita bisa membeli benih yang paling bagus, tapi itu bisa langsung tidak berbuah.
Oleh itu, mari kita memahami bahwa Tuhan yang menjadikan kita hidup dalam kelimpahan. Tuhanlah sumbernya, Tuhanlah sumbernya. Mari kita belajar percaya. Percaya kepada Tuhan. Saya mendorong jemaat saya percaya kepada Tuhan. Belajar setia, belajar melayani, ya, belajar memberi waktu dan sebagainya. Ayat 12 menyatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. So orang akan bisa lihat hidup anda sangat berbeza dengan yang lain. Bahkan di antara jemaat-jemaat, kalau anda serius dengan Tuhan, hidup anda bisa menjadi sangat berbeza dengan yang lain yang belum kenal Tuhan. Karena kenal Tuhan bukan setakat anda jemaat CST, anda dibaptis. Memang itu permulaan. Tapi sangat penting di mana kita melakukan kebenaran firman. Firman, sebenarnya hari ini kita sangat diberkati. Kita bisa membaca firman di mana-mana dengan HP dan sebagainya. Bayangkan dulu orang ya harus membeli Alkitab, mencari Alkitab. Tapi hari ini nggak usah ada internet, satu kali download sudah ada. So mari kita memahami apa yang paling penting. Paling penting, apakah anda mau hidup anda hidup dengan maksimum waktu anda di bumi? Apakah anda mau menerima upah yang maksimum? Mungkin itu doa anda setiap pagi atau setiap malam. Tuhan, biar aku menerima upah yang maksimum. Aku juga berdoa begitu. Tapi itu bergantung kepada bukan doa anda saja. Itu bergantung kepada ketaatan kita sebenarnya. Bukan hanya kita ucapkan, harus back up with action. Okey, di sini apakah kita masih memberi persepuluhan? Next. Di perjanjian baru. Ini ialah Yesus katakan di Matius 23:23. Di mana firman kata, celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu yang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis dan jintan kamu bayar. Karena mereka orang Farisi, orang agama itu, mereka memberi apa? Rempah-rempah dalam bagian persepuluhannya. Tetapi apa? Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Mereka mengabaikan yang paling penting, itu keadilan, justice, belas kasihan, mercy, kesetiaan, iman, beriman. Dan mari kita lihat, yang satu harus engkau lakukan. Yang mana satu harus engkau lakukan? Persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Jangan mengabaikan hukum yang lebih penting, yang terpenting. So di sini firman menyatakan kita harus lakukan. Next. Ini Yesus juga menyatakan di Lukas pasal 11 ayat 42 menyatakan, tapi celaka kamu, hai orang Farisi, sebab engkau membayar persepuluhan dari selasih, ya, hampir sama, ya, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan. Yang satu harus engkau lakukan. Yang mana satu? Persepuluhan. Yang lain jangan engkau abaikan. So sebenarnya itu setiap kita wajib. Tapi karena sebagai manusia tidak bisa dipaksa. Apakah anda mau menerima perlindungan sempurna, kebaikan Tuhan, di mana anda tahu di mana engkau mau hidup dengan maksimum untuk Tuhan? Itu pilihan pribadi kepada pribadi. Ya. Dan kami berdoa bahwa engkau bisa menangkap apa yang paling penting dalam hidup anda. Anda bisa, mungkin anda sangat kelimpahan. Anda mempunyai banglo, anda mempunyai kereta yang mewah dan sebagainya. Tapi anda hidup untuk berapa lama sebenarnya? 50? 60? 100? 120? Mungkin sedikit, banyak lagi. Sedikit saja. 100 lebih lah. Berapa lama kita di bumi? 100 lebih maksimum. Karena manusia sudah berdosa.
Dan lepas itu kita akan dihakimi di depan Tuhan Yesus, di mana kita diterima ke dalam syurga. Puji Tuhan. Itu kekekalan ya. Selama-lamanya anda akan berserta dengan Tuhan, selama-lamanya. Di mana tak usah anda risau dengan keuangan dan sebagainya, makan, minum, nggak usah. Tapi sebelum itu, masih di bumi, kita perlu rajin, kita perlu mengejar bahagian kita. Tapi jangan berdosa. Karena kalau kita tetap tidak taat, kita memberontak, Tuhan bisa apa? Menolak kita. Percaya tak? Tuhan bisa menolak. Ya. So mari kita memahami apa yang paling penting. Okay, next. Ya. So jangan hanya fokus kepada berkat ya. So di sini cara memberi ya. Di sini orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukum ya. Bukan setakat untuk umat Tuhan, tapi untuk kesemuanya. Orang belum kenal Tuhan, mereka melakukan kebaikan, mereka juga akan menuai kebaikan, kelimpahan dan sebagainya. Ya. Tapi sangat penting memberi kepada siapa. Itu sangat penting juga. Ya. Memberi di tempat subur, di mana anda lihat di mana Tuhan mengerjakan sesuatu. Ya. Next, sikap memberi. Ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati kerana paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So hendaklah masing-masing memberi dengan rela. Beri yang rela. Karena saya percaya, ada kala kita tanya, benarkah, betulkah? Kita bisa tanya ke depan 3 bulan, kita bisa tanya lagi 5 tahun ke depan. Kita tak akan menerima apa? Jawapan kalau kita tidak mengerjakan. Betul kan? Kita bisa tanya. Contoh kamu lihat, wah firman itu sangat mempunyai rema untuk saya. Tapi anda tidak mengerjakan itu. Tuhan berbicara sesuatu, tapi kamu tidak mau mengerjakannya. Anda tak akan menerima jawaban dari Tuhan. True or not? Kerjakanlah. Next, ayat 8. Akibat kita memberi, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya engkau senantiasa berkecukupan. Tuhan kata, pasti aku akan mencukupkan di dalam segalanya. Malah berkelebihan di mana berbagai kebajikan. Di mana anda bisa berbuat amal dan sebagainya, berbuat baik, memberi kepada orang lain. Itu kerinduan ya. Itu akibat kita setia. Tapi sebelum itu tak akan terjadi karena Tuhan selalu apa? Tuhan selalu akan taat kepada firman-Nya. Berbahagia kita setiap kita mempunyai firman-Nya. Kita mau hidup dengan maksimum dengan Tuhan atau tidak? Pilihan kita. Pilihan kita. So mari kita menjadi umat Tuhan yang aktif ya, dan bukan pasif. Okay? Next. Siapa itu? Orang handsome ini. Elon Musk. Wow. Next. Dia siapa? Pendiri, CEO kepada SpaceX, CEO kepada Tesla, iaitu ya kenderaan listrik ya, owner kepada Twitter ya. Sekarang dia sudah membeli Twitter. Beliau mengatakan sesuatu kepada ya, mungkin dia belum kenal Tuhan. Saya ingat dia belum kenal Tuhan, tapi kita mau maju, kita mau sukses, kita perlu belajar sesuatu. Sebenarnya ada banyak hal ya, kita bisa belajar. Ya. Elon Musk dia start a business. He say di dalam satu interview dia menyatakan, start a business is painful, it's never fun. Ya. Artinya memulai bisnes itu menyakitkan, tidak pernah menyenangkan. Mengapa? Karena dia workaholic ya. Dia bisa bekerja 80 sampai 100 jam setiap minggu. Lebih kurang 14 jam atau 15 jam satu hari. Dia mengerjakan. Mengapa dia begitu sukses? Bahkan dia menjadi salah seorang yang paling
kaya di dunia ini. Dia harus berkorban, ada korbannya. Saya harap anda bisa tangkap ya, orang menjadi sukses ya, bahkan pelayanan sukses ya, apakah bisnes sukses ya, apakah keluarga bahagia, itu perlu perjuangan, itu perlu berkorban, bukan datang begitu saja sebenarnya. Itu bukan datang begitu saja. Dan satu kali, dua bisnes ya, yaitu di SpaceX dan juga Tesla menghadapi pergumulan financial ya. Dia ada sedikit dana sendiri. Dia ada mempunyai dua pilihan. Dia bisa memberi dana kepada salah satu usaha itu, SpaceX ke atau Tesla, memberi kepada dana sepenuh kepada satu, atau dan mengizinkan satu bisnes mati. Ataupun cara kedua ialah dia bisa memberi kepada kedua-duanya 50% dana. Tapi puji Tuhan, akhirnya kedua bisnes bisa bertahan ya. Yang kita lihat kedua bisnes bertahan. Painful. Starting a business is painful. Dan mungkin yang sudah lewati pelayanan kamu akan bisa katakan, mungkin bisa katakan, pelayanan is painful. So mari kita menjadi umat yang bisa aktif ya, yang bahkan proaktif. Ya, next, ya. Apakah anda Kristen yang aktif atau pasif? Ciri-ciri pasif ya, takut ditolak ya, kita tidak berani. Satu kali ditolak, tidak berani. Tapi kita bisa berani tampil berbeda. Kita hanya bisa melakukan dengan kuasa Tuhan, dengan bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Ya, so jangan menjadi Kristen yang memberi banyak alasan. Kita harus sedia, kalau anda mau maju, anda harus sedia bertanggung jawab. You must be willing to take personal responsibility atas kegagalan anda, atas dosa anda. You must be willing to take responsibility. Dia kata, okay lah, orang tak tahu lah, saya teruskan, buat. Kalau semua orang tidak tahu, tapi siapa tahu? Tuhan Yesus tahu, Roh Kudus tahu, Allah Bapa tahu. So waktu kita dihakimi, kita orang percaya saja. Saya hanya berbicara kepada orang percaya saja. Kalau kita orang percaya berdepan dengan Tuhan, Tuhan tahu semua. Dia akan putuskan, Yesus Kristus akan putuskan apakah kita dibenar masuk ke surga atau tidak. Ingat, itu sesuatu yang sangat serius. Mari kita belajar untuk menjadi bukan setakat aktif, tapi proaktif. Kan orang yang pasif ya, tak akan kemana-mana. Kita memberi, saya sudah sharing ya, banyak alasan. Bahkan belajar, kita mungkin bisa belajar memberi good excuses di YouTube. Good lah. Tapi diterima Tuhan tak? Anda harus tanya, diterima Tuhan tak? So jangan menjadi Kristen yang pasif ya. Jangan fokus kepada berkat, tapi fokus kepada Kristus. Ya, sangat penting. Fokus kepada Kristus. Dan itu saja yang saya share untuk petang ni ya. Ya, belajar berani. Okey. Yang lain tak payah di share, di post. Mari kita menjadi orang berani ya. Cari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apa yang paling penting di hidup anda? Biasa yang paling penting bukan apa yang anda lihat di sini. You cannot see it now. Tapi waktu anda percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, Tuhan pasti menjadikan itu kenyataan. Oleh itu, terus-menerus mari kita terus-menerus berjuang. Mari kita berdoa. Ya. Ya Tuhan, kami sudah mendengar benih firman Tuhan. Kami tahu kami sangat tidak layak. Tapi kami juga tahu bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa kami bisa datang kepada takhta kasih karunia untuk menerima, to receive grace and mercy from you, Lord.
Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tuhan, untuk setiap umat-Mu Bapa yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, jamah hidup mereka, jamah hati mereka, bahkan jamah pikiran mereka Bapa. Biar mereka tidak terlalu memikirkannya, tapi mereka rela Tuhan, mereka rela untuk mengerjakannya. Kalau waktu mereka mengerjakannya, waktu mereka setia kepada kebenaran firman, Tuhan, Engkau akan melakukan sesuatu. Engkau akan melakukan sesuatu di dalam hidup mereka. Bahkan Engkau akan memberkati hidup mereka. Engkau akan terus menuntun hidup mereka. Engkau akan menjadikan mereka semakin naik dan bukan turun. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Ya Tuhan, kira Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. That the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. That the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Bukan setakat mereka yang datang beribadah, tapi untuk mereka yang sungguh-sungguh kepada Engkau yang online Tuhan. Engkau biar sesuatu yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.